Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan administrasi pendidikan adalah proses mengelola seluruh kegiatan lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan berjalan dengan baik. Jadi, administrasi bukan hanya mencatat soal mencatat, akan tetapi adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengarahan terhadap seluruh kegiatan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Melalui administrasi yang baik, setiap kegiatan pendidikan mulai dari siswa, guru, pengelolaan pendidikan, dan lainnya, bahkan kurikulum direncanakan dari awal sampai dengan akhir. Sehingga tujuan utama dari administrasi pendidikan ini adalah menciptakan suasana sekolah yang teratur, produktif, efisiensi, efektif, dan mendukung proses pembelajaran secara optimal. Selanjutnya adalah mengenai tentang menganalisis proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentunya, dalam penyelenggaraan pendidikan harus ada tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama ada planning atau perencanaan. Dalam tahap ini, tentunya tahap ini menentukan apa yang ingin kita capai dan bagaimana caranya. Contohnya, misalnya satu sekolah itu ingin merencanakan peningkatan kualitas belajar, peningkatan belajar siswa bagaimana, dan menambahkan alat peraga serta kualitas guru. Jadi, perencanaan ini adalah tiang utama atau dia adalah fondasi dari perencanaan atau penyelenggaraan administrasi pendidikan ini. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang dimana tahap ini semua sumber daya seperti guru, staf, atau tenaga pendidik atau kependidikan, fasilitas, prasarana maupun sarana, dan diatur sesuai tugas dan fungsinya, serta tanggung jawabnya. Tujuannya agar semua orang tahu perannya masing-masing dan bekerja secara terarah dan tidak asal-asalan, sehingga pengorganisasian ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, yang dimana tahapan pelaksanaan ini adalah saat tahapannya sudah dilaksanakan. Di sini, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk memotivasi guru dan tenaga kependidikan. Apakah mereka sudah melaksanakan tugas mereka dengan semangat dan tanggung jawab? Yang selanjutnya adalah tahapan pengawasan. Nah, tahapan pengawasan ini merupakan tahapan terakhir dari proses administrasi pendidikan tadi. Kenapa? Karena di tahapan ini, kepala sekolah atau sekolah memantau dan menilai apakah perencanaannya sudah berjalan dengan sesuai planning tadi, apakah sudah sesuai, dan di sini sekolah bisa memastikan apakah adanya perbaikan jika ada hambatan. Jadi di sini lebih ke evaluasi, jika sudah ditemukan hambatan maka diadakannya perbaikan. Jadi proses administrasi merupakan siklus berkelanjutan yang selalu diperbaiki agar mutu lembaga pendidikan meningkat. Selanjutnya adalah mengaitkan administrasi sekolah sebagai proses penyelenggaraan pendidikan. Administrasi sekolah merupakan penerapan langsung dari konsep pendidikan administrasi sekolah di tingkat satuan pendidikan. Di sekolah, administrasi mengatur seluruh manajemen seperti guru, kesiswaan, kependidikan, kurikulum, keuangan, serta sarana prasarana. Misalnya, ketika sekolah sedang mendata siswa baru, menyusun jadwal pelajaran, dan membuat kegiatan di sekolah, semua itu termasuk bagian dari administrasi pendidikan. Dengan administrasi yang tertib dan terarah, proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan kualitas sekolah dapat meningkat secara berkelanjutan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah jantung dari penyelenggaraan pendidikan, yang dimana ada tadi beberapa tahapan dari administrasi pendidikan itu seperti planning atau perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang baik, sehingga sekolah dapat menjadi tempat belajar yang baik, efektif, efisiensi, serta nyaman digunakan oleh semua pihak.
Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah. Melalui administrasi, seluruh kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan teratur, efisiensi, efektif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun beberapa peran dari administrasi pendidikan, yang pertama adalah sebagai perencanaan atau planning, yang dimana administrasi membantu sekolah merancang semua kegiatan, mulai dari program pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengelolaan anggaran. Tanpa perencanaan yang baik, sekolah akan sulit mencapai tujuan karena tidak adanya arah yang jelas atau tidak ada rencana. Selanjutnya, sebagai pengorganisasian atau organizing. Administrasi juga berperan dalam mengatur dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing warga sekolah. Contohnya, guru mengajar di kelas, kepala sekolah mengatur kebijakan, serta staf dan tata usaha mengurus tentang administrasi data. Dengan pembagian yang teratur, kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung antara satu sama lain. Kegiatan di sekolah akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisiensi. Selanjutnya, peran administrasi pendidikan yang ketiga adalah sebagai pelaksana, yang dimana di sini administrasi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Contohnya seperti apakah KBM berjalan dengan lancar atau kegiatan belajar mengajar, apakah pertemuan guru antara tenaga pendidik dan tenaga pendidikan rutin dilaksanakan, dan apakah laporan dibuat tepat waktu. Peran ini melibatkan motivasi dan koordinasi agar setiap warga sekolah bekerja dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab. Seterusnya, perannya sebagai pengawas, yang dimana administrasi membantu mengevaluasi apakah kegiatan sekolah yang sudah direncanakan awal tadi atau planning tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Jika ditemukan kendala atau hambatan, maka akan dicari lagi solusi untuk perbaikan dalam tahapan selanjutnya. Jadi, administrasi pendidikan ini tidak hanya sekedar pekerjaan kantor, tetapi pondasi utama dalam penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pendidikan atau satuan pendidikan ini. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh peran administrasi pendidikan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah administrasi kesiswaan, yang dimana tugasnya adalah mengatur pendataan siswa baru, absensi harian, data prestasi, hingga pelaporan hasil belajar. Yang kedua adalah administrasi kurikulum, di mana menyusun jadwal pelajaran, menyiapkan perangkat ajar, dan memastikan bahwa proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah administrasi keuangan, yaitu mengelola dana BOS, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membuat laporan keuangan yang bersifat transparan tanpa adanya ditutup-tutupi atau privat. Yang keempat adalah administrasi dari sarana prasarana, yang dimana di sini mengatur pemakaian dan perawatan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah administrasi kepegawaian, yang dimana mengelola data guru dan staf seperti kehadiran, penilaian kinerja, dan pengembangan profesionalisme. Semua kegiatan yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa administrasi sekolah berperan sangat penting. Tanpa administrasi yang baik, pengelolaan sekolah bisa menjadi tidak teratur dan amburadul, sehingga tujuan pendidikan sangat sulit untuk dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau beberapa sistem dari administrasi pendidikan. Sistem administrasi pendidikan ini adalah cara kerja yang teratur dan terencana agar proses pendidikan atau administrasi pendidikan ini berjalan dengan baik, terarah, dan teratur. Secara umum ada beberapa macam sistem. Yang pertama adalah sistem administrasi kesiswaan,
di mana sistem ini berkaitan dengan siswa, seperti penerimaan peserta didik baru, pendataan siswa, absensi, pembagian kelompok kelas, sampai dengan pencatatan prestasi. Ini dilakukan agar data siswa tersusun dengan rapi dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Selanjutnya adalah sistem administrasi kepegawaian, di mana sistem ini mengatur tentang guru dan sistem dan staf atau tenaga kependidikan. Misalnya pengelolaan data kehadiran, penilaian kinerja, dan peningkatan profesionalisme dari tenaga pendidik dan kependidikan tersebut. Yang ketiga adalah sistem administrasi keuangan, yang dimana administrasi ini memastikan bahwa semua pemasukan pengeluaran dicatat dengan bersifat transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya agar penggunaan dana seperti dana BOS tadi tepat pada sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan oleh si staf atau bagian administrasi ini. Yang keempat adalah sistem administrasi kurikulum, yang dimana berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyusunan jadwal, pembuatan bahan ajar, bagaimana proses KBM, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Yang terakhir atau yang kelima adalah sistem administrasi sarana prasarana. Sistem ini mengatur tentang seluruh fasilitas yang ada di sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Tujuannya agar sarana yang ada dapat digunakan secara efektif, terawat, dan bermanfaat untuk kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh dari sistem administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah. Yang pertama adalah administrasi kesiswaan, di mana sekolah menggunakan buku induk. Yang kedua adalah sistem administrasi kepegawaian, yang dimana guru dan staf mengisi daftar hadir harian dan laporan kinerja per bulannya. Yang ketiga adalah administrasi keuangan, yang dimana bendahara di sini membuat data atau laporan dana dalam pengeluaran atau pemasukan yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah administrasi kurikulum, yang dimana sekolah menyusun jadwal pelajaran, membuat arsip RPP atau yang sekarang namanya adalah modul atau yang modul ajar. Yang terakhir atau yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana, yang dimana petugas inventaris mencatat semua barang yang dimiliki sekolah dalam buku inventaris serta memantau kondisi dari sarana dan prasarana tersebut. Apakah bisa fasilitasnya itu bertahan atau fasilitasnya secara berkala. Selanjutnya adalah di sini saya akan menyebutkan manfaat dari sistem administrasi bagi pengelolaan sekolah. Yang pertama manfaatnya adalah sistem administrasi mempermudah dalam pengelolaan data dan penerimaan informasi sekolah. Yang kedua adalah sistem administrasi membuat koordinasi antar warga sekolah seperti kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, staf atau tenaga kependidikan, murid atau siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan yang ketiga manfaatnya adalah membantu sekolah dalam pengambilan keputusan, yang dimana tadi kan ada data yang tersimpan tadi bisa dibuat patokan atau bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi, artinya yaitu pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, saya akan menyebutkan manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Adapun manfaat nyatanya atau secara lebih rinci, adapun manfaat yang dapat saya sebutkan, yang pertama adalah meningkatkan ketertiban dan keteraturan kerja. Yang kedua, memudahkan pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, mendukung perencanaan program sekolah. Dengan data yang lengkap, sekolah dapat membuat rencana kerja tahunan atau kerja semester. Yang selanjutnya adalah mempermudah komunikasi antar warga sekolah, dan yang selanjutnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terutama dalam pengelolaan data dan kegiatan sekolah yang dilaksanakan pada satuan sekolah tersebut. Jadi sistem administrasi sekolah ini bukan hanya soal dokumen atau arsip, tetapi juga merupakan alat penting untuk mengatur, mengawasi, dan memperbaiki kinerja sekolah secara berkelanjutan.
Selanjutnya saya akan menyebutkan atau membedakan contoh sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Yang pertama adalah bagian sistem administrasi kesiswaan, di mana di sini fokus kepada pengelolaan data siswa seperti absensi, nilai dan kehadiran siswa. Selanjutnya adalah administrasi keuangan, di mana di sini fokusnya adalah mengatur keuangan seperti dana BOS, anggaran, pencatatan dan pelaporan yang bersifat transparan. Selanjutnya adalah mengatur sistem administrasi kurikulum, di mana di sini mengatur tentang proses pembelajaran seperti penyusunan jadwal, pembagian tugas guru, serta evaluasi hasil belajar. Yang seterusnya adalah sistem administrasi sarana dan prasarana, di mana ini berhubungan dengan pengelolaan fasilitas sekolah. Yang terakhir adalah sistem administrasi dari kepegawaian, yaitu berhubungan dengan staf dan guru, yaitu mereka di mana mereka harus mengadakan absensi, evaluasi dan meningkatkan profesionalisme mereka, serta mereka juga harus melakukan laporan kinerja tiap bulannya. Jadi perbedaan di antara sistem-sistem tadi yang saya sebutkan terletak kepada objek dan tujuannya. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas, efektif dalam pengelolaan sekolah. Dalam pengelolaan sekolah, pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting karena keputusan yang baik akan membawa sekolah menuju kemajuan, sedangkan keputusan yang salah bisa menghambat jalannya kegiatan pendidikan sekolah. Keputusan yang baik dan efektif adalah keputusan yang diambil secara rasional berdasarkan fakta dan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Proses pengambilan keputusan ini biasanya melalui beberapa tahap penting, seperti yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang dimana kita harus memahami masalah terlebih dahulu, apa masalah yang terjadi di sekolah tersebut, misalnya rendahnya kehadiran siswa atau keterlambatan laporan guru. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi, di mana di sini mencari fakta dan data yang relevan agar keputusan ini tidak didasarkan pada asumsi akan tetapi ada bukti nyata. Seterusnya adalah menganalisis alternatif solusi, yaitu menimbang berbagai pilihan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Seterusnya atau yang keempat adalah memilih alternatif terbaik, yaitu menentukan langkah yang paling tepat dan realistis untuk diterapkan. Dan yang kelima adalah melaksanakan keputusan, di mana menerapkan keputusan tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dan yang keenam adalah melakukan evaluasi, di mana menilai apakah keputusan tersebut yang sudah diambil tadi sudah efektif, sudah baik, atau perlu diperbaiki lagi. Jadi keputusan administrasi yang cerdas dan efektif itu tidak asal-asalan, akan tetapi melalui beberapa proses yang sistematis dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Selanjutnya adalah menganalisis proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar tepat, proses pengambilan keputusan ini dilakukan dengan objektif dan kolaboratif, di mana di sini melibatkan kepala sekolah, staf, dan guru atau tenaga kependidikan untuk menghindari keputusan yang bersifat sepihak. Adapun beberapa hal penting dalam proses ini seperti yang pertama adalah kecerdasan berpikir. Pengambilan keputusan harus mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan memikirkan dampaknya untuk selanjutnya. Yang kedua adalah efektivitas tindakan, di mana keputusan yang diambil harus dapat diterapkan dan sumber daya yang ada tidak rumit dan hasilnya dapat dirasakan. Seterusnya atau yang ketiga adalah keterlibatan semua pihak, di mana keputusan yang dibuat secara bersama akan lebih mudah diterima daripada keputusan yang dibuat sepihak-sepihak. Jadi akan menimbulkan simpang siur atau akan menimbulkan beberapa konflik. Jadi pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif bukan hanya soal memilih, akan tetapi juga bagaimana prosesnya dilakukan dengan pertimbangan, data, dan musyawarah yang tepat.
Selanjutnya adalah menentukan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Menentukan keputusan yang tepat dalam administrasi berarti memiliki langkah yang bermanfaat bagi sekolah dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Contohnya, ketika ada guru yang mengalami kesulitan dalam pelajaran, kepala sekolah tidak langsung memutuskan menambah jam guru lain, namun terlebih dahulu mengumpulkan data beban, berdiskusi, dan mempertimbangkan dampak bagi siswa. Dan contoh lainnya adalah ketika dana BOS terbatas, kepala sekolah harus membuat keputusan yang cerdas dengan menentukan prioritas penggunaan dana, fokus hal-hal yang paling penting seperti kebutuhan pembelajaran dan sarana siswa. Dari contoh ini, kita melihat bahwa keputusan yang cerdas adalah keputusan yang berpihak pada kepentingan pendidikan, berdasarkan data dan tujuan yang jelas. Jadi, proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif adalah langkah penting dalam pengelolaan sekolah. Keputusan yang baik harus melalui tahapan yang sistematis berdasarkan data dan dilakukan secara musyawarah. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan membawa sekolah menjadi lebih tertib, efisiensi, efektif, berkualitas dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa.